wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Hadirin wal hadirat jamaah subuh Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Wabil khusus hadir, ini saya punya teman sudah hampir 40 tahun nggak ketemu ini, Mas Salman Al-Farisi. Juga ada teman kuliah saya itu Mas Ibnu Sabtomo ya. Ini sudah sejak lulus juga belum pernah ketemu, ini hadir di kesempatan ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi ibadah kita yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena sholat subuh itu sangat istimewa di sisi Allah, sampai Allah menyebut inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat di waktu fajar, yaitu sholat subuh, adalah sholat yang disaksikan. Rasulullah juga menyatakan man sholat sholatal subhi fi jama'atin faka'annama sholatul laila kulluh. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, seakan-akan dia telah mengerjakan sholat semalam penuh. Sayyidina Umar ibn al-Khattab menyatakan sholat subuh adalah sholat persaksian. Saksikanlah bahwa mereka yang selalu melaksanakan sholat subuh berjamaah bahwa mereka benar-benar beriman. Rasulullah menyatakan inna asqala sholah alal munafikun as-sholatus subh was-sholatul isya. Ya. Sungguh bagi seorang munafik itu yang berat adalah mendatangi sholat di waktu subuh dan isya. Sekiranya mereka mengetahui pahala sholat berjamaah di kedua waktu itu, pastilah orang-orang munafik itu akan mendatanginya walau habwan, meskipun dengan merangkak. Buya Hamka mengatakan, kalau ingin melihat orang muslim, lihatlah di hari Jumat mereka berada di masjid-masjid, itulah kaum muslimin. Tetapi kalau ingin melihat orang mukmin, lihatlah di masjid di waktu subuh, itulah orang-orang mukminin ya. Jadi kalau Jumatan itu ukurannya muslim ya, kalau sholat subuh berjamaah itu ukuran mukmin. Jadi orang yang beriman itu yang dipersaksikan imannya dengan berjamaah di waktu subuh ya. Kalau seorang muslim dipersaksikan keislamannya itu dengan sholat Jumat gitu.
Jadi kira-kira orang mukmin di Indonesia ini berapa persen kalau masjid-masjid kita data di waktu subuh itu. Karena itulah jumlah orang yang beriman. Tapi kalau jumlah orang yang Islam, nah itu lihatlah di waktu sholat Jumat. Maka jangan pernah kita mengatakan kita ini mayoritas, tetapi kok kondisi seperti ini. Kita belum mayoritas, beriman belum mayoritas. Karena kemenangan itu tidak pernah dijanjikan oleh Allah bagi orang muslim, tidak pernah. Allah tidak pernah menjanjikan kemenangan untuk kaum muslimin. Allah hanya menjanjikan kemenangan untuk orang-orang yang mukmin, untuk orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Bukan qad aflahal muslimun. Jadi yang sungguh akan menang, akan bahagia, akan sukses adalah orang yang mukmin, bukan orang yang muslim. Nah, selisih antara mukmin dan muslim yaitu meresapnya iman di dalam hati. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-14 pernah datang kepada Rasulullah, ya, qalatil a'rabu amanna. Telah berkata orang-orang Arab itu kepada Rasul, kami telah beriman. Qul, katakanlah Muhammad kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah muslim. Falamma yadkhulil imanu fi qulubikum, sebab iman itu belum merasuk, belum meresap ke dalam hati-hati kalian. Ya, kalau iman ini sudah meresap, itu dalam Al-Quran Allah nyatakan, idza dzukirallahu fajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Mudah-mudahan ditetapkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah berjamaah salat subuh secara istiqamah. Amin. Baik, kajian kita ini temanya adalah memakmurkan masjid sebagai inti perbaikan masyarakat. Saya hanya akan bercerita pengalaman praktis bagaimana kami memulai dan mengelola masjid Jogokarian di Yogyakarta. Jadi kampung Jogokarian itu kampung yang penghuninya mayoritas adalah orang-orang abangan, ya, dalam kriteria Dr. Senogogronya. Jadi abangan itu adalah pembagian masyarakat menurut, ya, tingkat ketaatan. Jadi Senogogronya itu membagi orang Jawa itu ada dua, satu Muslim, abangan. Abangan dari kata abaan, enggan, nggak mau melaksanakan. Seperti iblis ketika diperintah sujud oleh Allah menjawab, ya, dia tidak mau sujud. Ana khaira minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya itu lebih baik daripada manusia karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Engkau ciptakan manusia hanya dari tanah. Maka Allah mengatakan iblis itu abba wastakbaro wa kana minal kafirin. Telah enggan dan takabur iblis itu, maka jadilah ia kafir. Nah, kata abaan ini diambil oleh Senogogronya untuk menyebut orang Muslim Jawa yang tidak mau melaksanakan syariat, termasuk sholat, ya. Muslim tapi tidak sholat, maka disebut abangan dari kata abaan. Sedangkan Muslim yang taat disebut Muslim putihan dari kata muti'an, orang-orang yang taat mengerjakan syariat. Sehingga secara kultural
Orang Jawa disebut Jawa Abangan atau Putihan, ya. Maka di Jogokarian ini sampai tahun 1966 itu belum ada masjid, baru ada langgar kecil, ya, itu pun Ramadan tidak pernah penuh, ya, karena langgar kami dulu hanya 3x4 di tengah kampung itu. Ramadan aja nggak pernah penuh, karena biasanya orang Jawa itu kalau puasa itu buka kendang tutup kendang, hanya puasa di awal dan di akhir, tengahnya nggak puasa, ya. Itu namanya buka kendang tutup kendang, ya. Karena kampung Jogokarian ini kan tempat tinggalnya abdi dalem prajurit Jogokaryo. Jadi kalau di Jogja itu ya di dalam kota, istilahnya zaman kerajaan kesultanan dulu disebut Negorogung, ya, ibu kota, ya. Itu semua kampung namanya profesi penghuninya, ya. Jadi misalnya kampung Ketandan itu tempat tinggalnya Tondo. Tondo itu lurah pasar, ya, maka itu ada di dekat pasar Pringharjo, ya. Kemudian ada kampung Gerjen, itu tempat tinggalnya abdi dalem Gerji. Gerji itu abdi dalem penjahit, ya, yang tukang menjahit ya pakaian, itu disebut Gerji, maka kampungnya namanya Gerjen. Abdi dalem ulama ini disebut Suro Noto. Suro itu berani, Noto itu raja. Yang berani menegur raja adalah hanya para ulama, maka kampungnya namanya Suronatan, ya. Kampungnya para ulama. Kalau di Jogja ulama keraton itu 12 orang, maka sering disebut abdi dalem kaji selusin, ya. Jadi karena mereka sudah hadir dan jumlahnya hanya 12, ya, itu, atau disebut konco kaji. Nah, Jogokarian itu tempat tinggalnya abdi dalem prajurit Jogokaryo. Jogo itu menjaga, karyo itu pekerjaan. Jadi dulu pekerjaannya penghuni kampung kami itu menjaga keamanan negara. Kalau sekarang ini ya garnison, ya, adalah prajurit terbesar, brigodo atau brigade terbesar dalam kesatuan prajurit Keraton Ngayogyakarta. Nah, karena budayanya para abdi dalem itu sebagian besar adalah budaya Abangan, maka di kampung kami juga kampung Abangan. Dan secara sosial ekonomi mengalami perubahan yang sangat mendasar ketika kemerdekaan. Karena ketika Indonesia merdeka, yang dulu abdi dalem itu pegawainya pemerintah, artinya pegawainya Kesultanan, ya, digaji oleh Kesultanan, kan Kesultanan sudah melebur menjadi bagian dari negara Indonesia. Nah, tidak ada itu abdi dalem lagi, otomatis tidak punya pekerjaan dan tidak punya gaji lagi. Nah, maka mereka mengalami persoalan ekonomi, ya. Maka kemudian banting profesi yang biasanya cuma piket kemudian harus bekerja. Maka biasanya kalau yang istrinya itu sudah nyambi bekerja membatik, otomatis mengembangkan usaha batiknya itu, ya. Tapi kalau yang tidak biasa memulai ini ya sangat berat, apalagi tradisi abdi dalem itu hidup bermewah-mewah, ya. Sehingga namanya judi, nyeret, kalau sekarang candu, ya, itu sudah jadi tradisi, ya. Jadi dulu itu lehal. Zaman Belanda itu candu itu lehal, malah ada mantri candu, ya. Jadi dulu tidak dilarang, karena dulu Hindia Belanda itu negara sekuler. Jadi dulu candu, narkoba lah, kalau sekarang ini boleh, ya. Itu Kartosoewirjo, bapaknya Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo yang mendirikan negara Islam, bapaknya nama Kartosoewirjo itu adalah mantri candu di Cepu sana. Jadi bapaknya pendiri negara Islam itu mantri
candu ya, yang ngurusi candu. Jadi orang kalau mau beli candu, jual beli candu itu ya. Tuh, jadi dulu legal ya candu itu. Ya. Nah tradisi seperti itulah yang menjadikan kebiasaan hidup nyaman tiba-tiba berubah, maka yang tidak kuat secara ekonomi terpaksa kemudian menjual sawahnya. Dulu sawah itu adalah bagian dari pemberian Sultan kepada para prajurit supaya punya kecukupan kebutuhan pangan. Setiap abdi dalem dapat sawah dan dapat rumah. Ya. Yang sawahnya habis belum bisa punya penghasilan, akhirnya ya tanahnya dijual. Sehingga harus pindah ke daerah-daerah yang lebih murah secara ekonomis, tanahnya bisa menjadi modal, tapi umumnya malah kemudian habis ya. Nah, kemudian mulai masuklah para pengusaha dari luar, terutama yang dekat tuh dari Kampung Karangkajen. Karangkajen itu adalah tempat tinggalnya abdi dalem kaji tadi ya, yang tugasnya mengurus agama di Keraton Yogyakarta. Jadi mereka agamanya sudah baik dan umumnya mereka ini nyambi usaha terutama yang berkait dengan kepentingan ibadah. Jadi menjual mukena, rukuh kan gitu ya. Jadi memang sudah jadi pengusaha karena ibadah. Ya. Jadi sebenarnya dari zaman Nabi sampai sekarang ini ibadah kita itu sumber ekonomi. Ini yang sering kita lupakan. Ya, satu contoh, kita sholat pakai peci itu sumber ekonomi yang besar. Maka kami coba, kalau saya pakai peci hitam seperti Pak Amri Said ini, ya yang untung orang Gresik karena itu mereknya Awing Presiden Pendopo buatan Gresik ya. Kalau saya pakai peci putih ini yang untung orang Banjar atau orang Tasik ya. Itu. Maka kami buat peci batik Jogokarian. Nah, sekarang 15 kakak menjadi pengrajin, jadi bisa hidup dari peci batik. Karena kalau sholat pakainya peci batik, ini sudah ekspor sekarang. Ya. Penjualannya yang offline itu per hari ya sekitar 100 pieces, kalau yang online lebih banyak lagi. Ini baru pecinya, ya, belum sarungnya, ya, belum bajunya. Apalagi ibadah kurban itu besar sekali. Di Mina saja tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 hari tasyrik, domba yang disembelih di Mina itu mencapai 2.900.000 ekor. Itu 100% diimpor dari New Zealand. Jadi maka kita yang punya kurban New Zealand yang sejahtera. Ya. Di Indonesia saya hitung domba, sapi, kerbau yang disembelih di saat Idul Fitri di kurs rupiah itu belanja kurban orang Indonesia ini sekitar 2,7 triliun. Itu belum haji ya. Jadi haji itu Masya Allah lebih besar lagi ya. Haji itu secara internasional menurut data Islamic Development Bank itu 4 bulan jamaah haji sekitar 2.600.000 jamaah haji itu membelanjakan sekitar 950 triliun rupiah. Siapa yang menikmati 40% itu untuk belanja penerbangan. Jadi tiket pesawat itu. Jadi airline, tapi sebagian besar 2 perusahaan pesawat, yaitu Airbus dan Boeing. Ya. Apalagi umroh sekarang rame. Jadi kalau banyak haji dan umroh ini Boeing sama Airbus ini akan menjadi industri yang paling banyak untung dari ibadah kita. Maka Pak Habibie dulu berpikir Indonesia harus bisa bikin pesawat, mulai pesawat CN325 untuk perintis, nanti dikembangkan menjadi C25, dikembangkan sampai bisa membuat pesawat berbadan besar nanti untuk ngangkut jemaah haji kita aja. Wah, Indonesia sudah kaya itu kalau penerbangan haji pakai pesawat buatan Indonesia. Itu mimpinya Pak Habibie dulu, disebut Habibinomic gitu ya.
Tapi karena politik berbicara lain, ya Pak Habibie harus selesai dan pabrik IPTN dulu harus ganti membuat panci. Ya. itu problem. Nah, ini satu contoh. Jadi maka waktu abdi dalam yang lain mengalami krisis, abdi dalam kaji itu justru sudah biasa mandiri karena mereka menyiapkan keperluan keagamaan, menjual kain kafan, menjual mukena, ya, menjual peci, menjual sarung, ya. Dulu sarungnya dari batik, ya. Kiai Dahlan itu pedagang sarung batik, ya, itu. Jadi memang sudah biasa mandiri abdi dalam yang mengurus soal agama itu, berbeda abdi dalam yang lain. Nah, maka mulai banyak beralih tangan tanah-tanah di Kampung Jogokarian ke para pengusaha. Kemudian mereka terpaksa ada yang bekerja jadi buruh karena usahanya adalah batik, tenun kan. Nah, maka terjadilah kecemburuan sosial. Nah, disinilah masuk ya Partai Komunis Indonesia ketika diperbolehkan lagi oleh Presiden Soekarno untuk eksis tahun 51, di mana Aidit menulis buku putih Meretas Jalan Kembali. Maka Partai Komunis itu banyak dapat dukungan di kampung saya, sehingga pemilu tahun 55 itu ya pemilihnya di Kampung Jogokarian itu pemenangnya adalah PKI, dan ketua PKI itu memang tinggalnya di Kampung Jogokarian, ketua PKI kota. Ya, jadi karena tadi gap kaya miskin ini, maka saya kecil hidup di lingkungan seperti itu. Makanya saya Mars PKI hafal sampai hari ini. Ya, jel-jelnya pidato-pidatonya Aidit, pidatonya Bung Karno. Ya. Nah, itulah suasana Kampung Jogokarian. Maka baru setelah tahun 66, waktu itu ada operasi penumpasan G30 SPKI yang dilaksanakan oleh Mayor Jenderal Soeharto, Kampung Jogokarian menjadi sasaran operasi. Maka ditempatkan satu kompi RPK Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, kalau dulu disingkat RPK. Itu di kampung sebelah kampung kami, namanya Kampung Karangkajen, yang abdi dalam tadi, agama tadi ya. Nah, kalau pagi itu setelah subuh itu sudah masuk kampung kami dengan seragam dorengnya, muka dicoreng-coreng, sudah pakai apa pohon-pohon itu, jadi kayak kalau operasi perang itu pakai senjata AK Kalashnikov. Kemudian show of force melempar pisau komando itu ke pohon-pohon dan lain sebagainya. Sambil dengan lagu komandonya itu, ya. Jadi saya waktu kecil sering ikut di belakangnya itu, ya. Siap senjataku di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru granat tangan. Ayo serbu, serang Gestapo, sampai titik darah penghabisan, hancur lebur perintang kemerdekaan gitu. Jadi nah, tokoh-tokoh tangkepin. Barulah tanggal 22 September tahun 66 ada inisiasi, ayo kita membangun masjid, tapi tidak ada tanah wakaf ya. Maka beberapa kepala keluarga yang sudah menjalankan sholat, kira-kira boleh dikatakan sekitar 7 keluarga, dibantu tadi para pengusaha dari Karangkajen itu menghimpun dana untuk pembelian tanah. Tanah bisa dibeli, artinya tanahnya itu di dalam kampung, tapi ketika mau didirikan, salah satu panitianya namanya Amin Said, itu bapak saya, usul kalau bisa itu ada tanah yang di pinggir jalan itu, kita tukar guling aja, luasnya sama. Nah, pemilik tanah yang di pinggir jalan itu seorang pegawai negeri yang tugas di Temanggung,
di dinas PU mau pensiun, belum punya rumah, nah, ditawari, oke tukar guling, tapi apa? Panitia masjid membangunkan rumah lengkap dengan isinya. Nah itu, jadi tukar guling itu dilakukan sehingga masjid dapat tanah di pinggir jalan. Alhamdulillah, karena semangat untuk membela Islam sangat kuat dari kaum muslimin Yogyakarta setelah penumpasan PKI itu, ya semangatnya tinggi, maka cepat sekali pembangunan ini dilakukan. 11 bulan, tanggal 20 Agustus 1967 masjid sudah selesai meskipun kecil, ukuran 9 kali 9. Sudah digunakan untuk sholat, ya. Imam dan khotib pertamanya juga bapak saya itu. Ya, karena satu-satunya orang yang berhaji di kampung Jogokarian itu, ya. Karena bapak saya haji tahun 57 itu. Nah, maka setelah diresmikan, nah ini siapa yang akan ngurus? Nggak ada yang ngerti agama. Maka kemudian Haji Jazuri, inisiator masjid itu, punya rumah kosong di Jogokarian. Maka dia minta mahasiswa YIN Sunan Kalijaga diminta yang tidak punya biaya kos, sudah tinggal aja di situ, disediakan berasnya, yang penting ngurusin masjid, gitu ya. Nah, maka itulah awal yang menggerakkan masjid adalah para mahasiswa. Yang dibina adalah anak-anak, karena yang tua-tua ini banyak yang masuk penjara, ada yang dibuang ke Pulau Buru, ke Nusa Kambangan. Ya, jadi kalau Jumatan itu paling yang dewasa 7 orang, 8 orang, itu sebagian besar anak-anak. Maka organisasi dakwah di kampung Jogokarian itu yang paling tua adalah pengajian anak-anak Jogokarian. Itu lembaga dakwah pertama kali yang ada. Ya. Nah, salah satu dari mahasiswa itu namanya Raisul, itu orang Minangkabau. Jadi bercerita kepada kami yang masih anak-anak itu bagaimana di Minangkabau itu fungsi surau, ya. Kalau sudah balik anak-anak tidur di surau, ya, belajar petatah petitih, belajar silat, belajar ngaji, ya. Itu. Nah, kita itu merindukan, wah kalau bisa masjid ini kayak surau di Minang itu, anak-anak tidur, ya. Jadi saya kelas 2 SD sudah tidur di masjid. Ya, bayangkan, ya, wah kalau kayak di Minangkabau itu bagaimana kulturnya. Maka Minangkabau dulu melahirkan banyak pemimpin ketika surau masih berfungsi sebagai pusat kaderisasi. Ya, tapi sekarang pengasuhnya pindah ke Jakarta jualan nasi Padang. Suraunya nggak terawat, roboh, jadi sekarang cari leader agak susah. Ya, jadi, nah ini cerita, ya, seperti itulah. Maka saya menjadi ketua pengajian anak-anak Jogokarian ketika saya umur 5 tahun. Waktu itu SD kelas 5 tahun, maksud saya kelas 5 SD, ya. Waktu itu tahun 72. Kemudian anak-anak ini sudah dibiasakan untuk mengurus masjid. Karena dulu masjid belum ada listrik. Jadi kalau sore itu digilir, dipiket. Ada yang menyalakan lampu petromak untuk penerangan, ada yang membersihkan kaca, itu lampu teplok itu, lampu minyak itu, ya. Karena dulu pakai semprong namanya kalau orang Jawa, ngisi minyaknya. Ada yang nimba air untuk ngisi tempat wudhu, kamar mandi. Jadi kami sudah dilatih dari kecil itu ngurusin masjid, gitu. Nyapu masjid. Karena tidak ada merbot, ya. Ya, para mahasiswa itu menggerakkan tenaga anak-anak ini untuk mengurus masjid. Nah, kaderisasi itu dilakukan di situ. 10 tahun kemudian, tahun 76 dibentuklah remaja masjid. Ya, saya juga jadi ketua remaja masjid yang pertama di situ. Ya. Tahun 77 kemudian remaja masjid se-Jogja itu sudah ada koordinasi namanya Himamumas, Himpunan Anak Muda Masjid. Saya terpilih jadi sekretaris, maka ketika di Bandung ada
Kuliatul Mujahidin di Masjid Istiqomah, ya saya diutus datang. Itulah terbentuknya dulu namanya BKPMI, Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia yang pertama. Ya. Saya masih SMA kelas 1 waktu itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sejak itu saya sudah ikut mengurus masjid anak-anak sampai dengan remaja, sampai kemudian seperti masjid yang lainnya. Biasanya ketua pembangunan masjid itu otomatis jadi ketua DKM, ya. Nah, sampai wafat, ya. Jadi ketua DKM-nya namanya Haji Sarkoni, wafat 85, terus diganti wakilnya namanya Pak Bashir Widiati, sampai tahun 99 beliau wafat. Saya sudah jadi wakil, maka saya ditunjuk menjadi ketua, tapi saya menolak. Mohon maaf, saya kalau ditunjuk begini saya tidak bersedia. Kalau boleh saya usul beri kesempatan masyarakat untuk memilih. Nah, maka saya akan adakan pemilihan ketua umum takmir masjid atau ketua DKM. Ya boleh, asal diurus, ya baik saya urus. Maka saya gunakan langkah pertama saya adalah pendataan. Kampung Jogokarian itu terdiri dari 4 RW, 18 RT. Waktu itu 907 kepala keluarga, ya, ada 2.973 jiwa. Jumlah yang beragama Islam 2.642. Jumlah Muslim yang sudah wajib mengerjakan sholat ada 1.839. Namanya mukallaf, ya, sudah terbebani kewajiban sholat. Tapi jumlah Muslim yang sudah wajib sholat yang belum mengerjakan sholat masih 816. Ya, jadi itu. Saya mulai dengan database. Ini materinya ada, nanti bisa sudah saya kirim ke Mas Amri. Nanti tinggal itu lengkap itu. Ya. Nah, maka ketika diadakan pemilihan, ya karena saya sudah ngurus, ya masyarakat memilih saya. Kebetulan hampir 99% suara. Maka saya punya otoritas, karena saya dipilih oleh masyarakat. Kalau saya ditunjuk oleh pengurus, nanti ide saya ini kalau ada pengurus yang nggak setuju susah itu, karena saya tidak punya kedaulatan penuh. Jadi sebetulnya pemilihan itu untuk apa? Untuk hal yang sangat penting, memulai suatu perubahan itu harus ada otoritas di tangan kita. Ya, karena problem masjid itu 3 sebetulnya. 1, otoritas. Kadang-kadang di masjid itu tidak ada yang punya otoritas, sehingga mau melakukan kegiatan sesuatu itu, terutama hal-hal yang belum dipahami, itu sering pertengkaran yang terjadi. Akhirnya programnya nggak jalan. Ya, itu. Maka saya memerlukan otoritas untuk melakukan perubahan. Makanya saya tidak mau ditunjuk. Kalau saya ditunjuk, ketika gagasan saya lontarkan, nanti ada yang tua karena pengurus ini nggak setuju, selesai saya. Kalau ini nggak setuju, rakyat setuju kok, saya milih saya. Gitu. Jadi saya harus pegang otoritas dulu. Ini problem pertama masjid itu adalah di mana-mana itu yang pertama adalah otoritas. Yang kedua, otoritasnya itu didasari oleh otoritas keilmuan. Jadi kalau kita mau membuat program, programnya itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalilnya Quran ada, dalilnya hadis ada, praktek dalam sejarah umat Islam ada. Ya, sehingga ini tidak bisa dibantah karena kita akan mengikuti Al-Quran, Sunnah, dan tradisi yang hidup dalam kalangan kaum muslimin. Ya, di Jogokarian itu ada 5 musola. Musolanya 5, tapi masjidnya 1. Maka kita koordinasikan musola-musola itu menjadi bagian dari kegiatan dakwah masjid. Jadi tidak bergerak sendiri-sendiri. Nah, maka apa yang menjadi perhatian kami yang pertama, ketika kami melihat fakta dari 2.642 warga yang beragama Islam yang sudah wajib sholat 1.839, masih ada 816 Muslim yang wajib sholat tapi belum sholat. Maka program kami pertama adalah membuat gerakan mensolatkan orang hidup. Ya, itu.
Jadi saya bentuk tim mantan pensiunan guru agama, mantan karyawan Kementerian Agama, para dai, ada 17 orang. Nah, kita mengunjungi rumah-rumah. Saya langsung berkunjung ke rumah warga, kami sampaikan, Bapak Ibu sekarang masjid ada pelayanan pembelajaran sholat. Kalau mau ikut silahkan mendaftar, kami nanti yang datang ke rumah untuk membimbing. Ya jangan Pak Ustadz, ilmunya Pak Ustadz ketinggian untuk kami yang lain saja. Nah itu akhirnya bisa yang junior-junior kita terjunkan. Tapi untuk ngetuk pintu itu perlu kewibawaan. Ya. Alhamdulillah tahun 2005 itu tinggal 315, tahun 2009 tinggal 27. Ya, jadi yang tidak sholat itu. Yang kedua, mulai tanggal 15 Mei tahun 2000 saya buat gerakan sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Kenapa ada gerakan? Sebab kalau hanya diceramahkan tidak mungkin. Kadang-kadang kita ini menganggap ceramah menyelesaikan masalah. Itu sebenarnya kepercayaan orang kuno dulu. Dianggap mantra. Jadi apa-apa itu kasih mantra itu. Sakit tombo teko loro lungo. Ada gempa kukuh bako itu. Ya. Sehingga kalau kita sudah ngomong itu dikira selesai. Nah, inilah yang persoalan masjid. Maka sering saya sampaikan, kenapa masjid-masjid jamaahnya sepi? Karena masjid-masjid belum melaksanakan azan. Sebagian besar masjid di Indonesia belum melaksanakan azan, baru meneriakkan kalimat azan. Hayya 'alas shalah, itu programnya DKM membeli speaker, mencari muadzin. Padahal azan itu mengorganisir, memobilisasi, bukan meneriakkan kalimat azan. Kita bisa belajar kata azan itu dalam Quran ada di surat Al-Hajj, itu berkait dengan haji. Fa'adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajin amiq. Dan adzanilah manusia untuk berhaji. Adzanilah manusia untuk berhaji. Niscaya mereka akan berbondong-bondong memenuhi adzanmu itu, datang dari segala penjuru yang jauh. Maka ada menteri haji di Saudi, di negara pengirim kayak Indonesia ada menteri agama, di bawah Kementerian Agama ada direktorat penyelenggara haji, di masyarakat ada kelompok bimbingan ibadah haji, swasta mendirikan biro perjalanan ibadah haji. Itu adanya haji itu seperti itu, membuat institusi penggerak. Tidak bisa orang datang berbondong-bondong ke masjid kalau hanya diteriakkan. Haji juga nggak akan sampai dibatasi kalau hanya kemudian diteriakkan tiap hari. Haji, haji, ya nggak ada orang berangkat. Haji bisa berangkat ada kementeriannya, ada institusinya, ya. Itu bahkan sekarang dari anak-anak TK pun sudah diajarin manasik haji, ya. Itu azan. Maka kalau hanya kalimat azan yang diteriakkan itu, masyarakat itu sekarang menganggap azan hanya tanda waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sudah zuhur ya, malah pergi ke warung Tegal makan siang. Ya, tidak ngerti kalau azan itu undangan sholat berjamaah, kan gitu. Ya, coba. Ramadan itu yang ditunggu saat azan maghrib, tapi nggak ke masjid, hanya menganggap itu tanda masuk waktu maghrib. Padahal hayya 'alas shalah itu artinya ayo sholat ke masjid berjamaah, bukan ayo sholat, bukan. Hayya 'alas shalah itu ayo kita sholat berjamaah di masjid. Sebab kalau terjadi badai pasir di zaman Nabi atau hujan, Bilal tidak meneriakkan hayya 'alas shalah, tapi shollu fi buyutikum, sholatlah kamu di rumah-rumahmu. Maka kalau hayya 'alas shalah itu ya sholatnya ke masjid itu. Prakteknya Rasulullah belum pernah sholat di rumah ketika beliau ada di rumahnya dan ketika tidak dalam keadaan sakit yang berat. Ya,
Nah, masyarakat sekarang hanya menganggap azan itu tanda waktu sholat, bukan panggilan untuk sholat berjamaah. Nah, maka harus ada pelaksanaannya azan itu. Maka tanggal 15 Mei tahun 2000 kami buat undangan sholat berjamaah. Saya cetak bagus seperti undangan pengantin, ya, by name, karena datanya kan ada semuanya kan. Petugasnya juga khusus, kalau di Jawa itu namanya ulem. Jadi kalau mengundang, orang Jawa mengundang orang untuk datang ke walimah itu harus ketemu yang diundang dengan protokol yang resmi, ya. Meskipun ketemu hanya bicara Pak, monggo, kalau dia lagi petugas ulem dia akan mengatakan sowan kula penutus dining, itu dan lain sebagainya. Jadi orang merasa dihormati, ya. Itu hayalah sholah itu undangannya. Lebih-lebih lagi sekarang masjid tidak melaksanakan hayya 'alal falah. Apa itu? Ayo kita bahagia. Nah, maka kalau orang sudah mau datang ke masjid harus dibahagiakan oleh DKM-nya. Nah, makanya waktu itu begitu undangan NB, setiap subuh kami sediakan kopi, susu dan snack. Nah, tapi kalau ini dipakai rapat, memutuskannya nggak akan berhasil, karena sebagian besar pengurus DKM itu kikir-kikir. Mereka maunya uangnya itu disimpan jadi saldo, padahal bukan uangnya sendiri, dan takut mengeluarkan. Nanti kalau mengeluarkan saya juga harus ikut mengeluarkan, gitu ya. Makanya kita harus mulai dari kita sendiri, gitu. Maka ketika tiap hari ada kopi, orang baru bertanya, Pak ini ada kopi, uangnya dari mana? Nah, itu pun karena kikir bertanya itu, takut uang masjid habis. Ini loh, ini kok enggak ada pengeluaran. Lah ini kalau mau ikut mengeluarkan silahkan. Nah, akhirnya orang berpartisipasi menyediakan, Pak untuk hari Rabu saya lah kopi sama snacknya untuk ini. Ya itu nanti muncul. Tapi kalau mau memberi kopi kepada jamaah dirapatkan, saya yakin 90% gagal. Karena 90% pengurus DKM biasanya kikir. Jangan coba-coba dirapatkan, saya bilang. Ini pengalaman, ya. Itu mesti takut itu. Wah, nanti uangnya gitu dan lain sebagainya. Harus ada perintisan, itu harus begitu. Nah, nanti akan banyak orang. Terus yang kedua, dibahagiakan mendengar imam yang suaranya bagus. Karena imam itu ada dua, imam kubro itu imamnya masjid, istilahnya tempat bertanya segala hal, ya, faqih itu mufti ya kalau di negara. Kemudian imam kubro itu imam sholat. Kalau imam sholat imam kecil, maka carilah yang bacaannya paling bagus, karena itu syaratnya adalah aqra'uhum, ya, kriterianya itu yang bacaannya paling bagus. Bukan paling tua itu di akhir, ya. Itu. Jadi yang bacanya paling bagus, yang hafal Qur'annya paling banyak, hafalan hadisnya paling banyak, hijrahnya lebih dulu, ya. Dan baru usianya tua, bukan dari tua dulu, bukan. Nah, waktu itu di kampung saya nggak ada orang yang Qur'annya bagus, harus cari dari luar dulu. Maka kita ambil dari pesantren Iskarima, tempat penempaan para hafid yang bagus. Ada teman jamaah subuh, namanya Mas Cahyo Indarto, itu saya bilang, Mas, kamu jadi imam ya? Saya bilang. Dia kaget, Pak Ustadz itu jangan ngawur, usah itu ngaji aja grodal-gradul suruh jadi imam. Makanya kalau nggak bisa jadi imam, Anda mencari badal imam supaya dapat pahala imam. Jadi saya kalau nggak bisa cari, saya carikan imam yang hafal Quran yang bagus, tapi yang bayar sampean. Karena tahu dia pengusaha kan. Kalau gitu bisa Pak Ustadz. Nah, Anda nanti dapat pahala jadi imam, tapi Anda mewakilkan kepada orang lain. Ya. Berapa waktu itu? 2,5 juta sebulan. Oke, siap ya. Baik. Setahun sekalian ya, saya tidak mau tiap bulan nagih, gitu ya. Akhirnya kita sudah cari imam, dapat. Orang seneng makmum suaranya bagus ya. Gitu. Sebab ada alasan, Pak kenapa nggak jamaah ke masjid?
Alah, imamnya aja sama anak saya bacaannya bagus, anak saya ya jamaah di rumah aja kan. Gitu, kadang-kadang ada kritik di masjid itu begitu. Ya, saya suruh makmum, imamnya aja bacaannya nggak jelas, risih saya dengar itu. Karena saya misalnya ya, saya itu ngerti Quran lah, imamnya itu tajwidnya nggak benar kan, saya dengar gitu kuping saya risih. Tapi saya mau ganti juga nggak bisa karena sulit mengganti imam. Maka nah, carikan aja yang bagus. Nah, sekarang kami sudah punya 2 imam. Kalau ini bergantian kita cari yang bagus. Biasanya nanti kalau saya jogaran banyak diminati orang untuk berkembang. Ya, bahkan saya juga mengelola masjid di Gresik itu kemarin cari imam, saya buka pelowongan imam. Saya sediakan gaji pokok sebulan 10 juta, rumah dinas dan mobil dinasnya Innova Reborn terbaru. Yang daftar 1.300. Dari Maroko, dari Mesir, dari Malaysia, termasuk banyak yang daftar. Ada jamaah nanya, Pak Ustadz nggak kemahalan itu? Karena masjid saya yang di Gresik itu kapasitasnya 2.500, besar nih. Saya dikasih wakaf 5 hektar waktu itu, terus dikasih dana 100 miliar untuk bangun masjid. Ya, operasional masjidnya aja sebulan 300 juta lebih. Ya. Maka imamnya harus bagus, masjid bagus, imamnya nggak bagus, saya bilang. Terus nggak kemahalan Ustaz. Saya tanya, misalnya kalau di sini saya tanya, kalau ada pengamen di sini dikasih berapa Pak? Biasanya orang sini ngasih pengamen berapa? 2.000 lah, rata-rata 2.000 ya. Nah 2.000. Sekarang masjid saya di Gresik itu anggap saja lah 2.000 jamaah. Berarti kalau imam itu digaji 10 juta sebulan, sehari hanya 300.000. Dia 5 kali ngimami. Sekali imami honornya hanya 60.000. Jamaahnya 2.000. Berarti setiap jamaah hanya memberi 30 rupiah. Memberi pengamen 2.000, memberi imam hafal Quran 30 rupiah. Kalau ada yang bilang mahal, iman Anda di mana? Pengamen jreng, lagunya nggak selesai 2.000. Ini imam. Kalau subuh Jumat bacaannya surat sajadah, karena ada sunnah sujud tilawah. Ya, hari-hari biasa Ar-Rahman bacaannya bagus. Dikasih 30 rupiah coba. Pengamen dikasih, maka Allah murka kepada jamaah masjid ini. Pengamen dikasih 2.000, imam dikasih 30 rupiah. Itu pun bilang mahal. Coba Anda bisa bayangkan ini. Ya. Karena orang kita itu nggak pernah ke masjid itu akalnya nggak dibawa. Ini hitungannya kan jelas. 10 juta bagi 30 hari, bagi 5 waktu, berarti sekali imam tuh honornya hanya 60.000 coba. Jamaahnya 2.000, berarti satu jamaahnya 30 rupiah. Dulu juga begitu di masjid saya, pengeluaran masjid itu setahun 43.200.000, itu tahun 2003. Itu pengeluaran masjid Jogokarian itu setahun 43.200.000. Masjidnya masih 1 lantai, kapasitas 600. Saya hitung kalau Jumatan itu rata-rata yang datang 600. Tapi infaknya hanya 200.000, 180.000 itu ya. Hanya 8.640.000 per tahun. Jadi tugas DKM itu menutup selisih. Maka mulai tahun 2003 itu saya buat gerakan jamaah mandiri. Jadi saya buat laporan keuangan tertulis, saya cetak bagus, saya bagi ke seluruh jamaah. Pengeluaran kita setahun 43.200.000 untuk bayar listrik, ya 250.000, bayar merbut 425.000. Honor khotib per Jumat 50.000, honor penceramah 50.000 kali sekian kali majelis taklim kali ya, honor untuk minuman subuh, biaya untuk minuman subuh, minuman Jumat dan lain sebagainya.
Terus dibagi 12 bulan, 43.200.000 bagi 4 bulan, 4 bulan dibagi 12 bulan dibagi 4 pekan, sehingga Jumat ke Jumat itu biayanya per pekan 900.000 dibagi 600 jamaah. Berarti sebenarnya biaya operasional masjid per jamaah hanya Rp1.500. Maka kemudian di selebaran laporan keuangan saya ajak, marilah jadi jamaah mandiri kalau Anda berinfak Rp1.500 per pekan. Saya pasang baliho, jadilah jamaah mandiri. Kalau Anda infak Rp1.500, Anda telah menjadi jamaah mandiri. Anda bayar air sendiri, bayar honor khotib sendiri, bayar listrik sendiri, bayar kebersihan sendiri, ya. Kalau Anda berinfak lebih dari itu, Anda telah membantu yang lain. Dan jika infak Anda kurang dari Rp1.500, ibadah Anda di masjid ini masih disubsidi orang lain. Nah, marilah kita bersama-sama memakmurkan masjid. Jumat berikutnya dari 200.000 naik jadi 600.000, naik jadi 900.000. Ternyata orang itu cuma nggak pernah mikir aja ke masjid itu. Ya, setelah terima laporan itu, ya murah, seminggu Rp1.500. Berarti sehari cuma berapa? Ya, ini kan mudah sekali hitungannya di masjid itu. Ya, pengeluaran masjid setahun bagi 12 bulan dibagi 4 pekan dibagi jumlah kapasitas masjid, itulah angka jamaah mandiri. Jadi dari sisi partisipasi, masyarakat diajak untuk memahami kebutuhan masjid berapa, untuk apa saja secara transparan, kemudian diajak untuk minimal tidak menjadi beban orang lain. Jadi kalau tahun 2003 itu ya infak Masjid Jawa hanya 43.200.000. Waktu itu zakat mal juga hanya 5 juta, muzakinya hanya 19. Maka ketika pengeluaran tetap 43.200.000, tapi pemasukan meningkat, meningkatnya ini kita gunakan untuk pemberdayaan ekonomi jamaah. Karena dalam surat At-Taubah ayat 18 memakmurkan masjid itu 3. Aqimis sholah wa atuz zakah wa lam yahsya illallah. Aqimis sholah, menegakkan sholat. Jadi prioritas kita itu bagaimana menggerakkan orang untuk menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Kalau orang waktunya sholat berjamaah di rumah masing-masing, itu belum mendirikan sholat, itu baru mengerjakan sholat. Kalau menegakkan sholat ya berjamaah di masjid, sesuai dengan sunnahnya Rasul. Tapi kalau sholat di rumah itu baru mengerjakan sholat, belum menegakkan sholat. Karena sunnahnya itu adalah berjamaah di masjid. Upaya membuat orang falah, bahagia di masjid itu. Maka tadi subuh ada snack, ada konsumsi. Kalau sekarang ya karena kita diprotes, Pak, kalau tiap hari kopi susu mencret, Pak. Ya, oke, akhirnya variasi. Kemudian sekarang kalau Jumat sarapan pagi, Sabtu, Ahad juga sarapan pagi tapi milih. Nah, maka jamaah kita beri voucher belanja sekaligus menghidupkan ekonomi UMKM. Masjid kami punya 93 binaan UMKM, ya 40 atau 50 itu yang bergerak di kuliner. Maka kalau Sabtu Ahad kita minta jualan di sepanjang jalan menuju masjid, jamaah kita beri voucher belanja 10.000 per jamaah. Ternyata hanya dengan 10.000 itu gembira. Baik orang kaya, orang miskin, anak-anak sampai lansia, semuanya ke masjid. Jadi kalau hari Sabtu dan Ahad itu sholat subuhnya hampir 2 kali lipat dari Jumatan. Dan itu nanti menumbuhkan kebiasaan sholat berjamaah. Akhirnya hari-hari lain juga penuh. Ya, sampai nutup jalan kita kalau subuh hari Sabtu Ahad itu. Masjid mengeluarkan subsidi sekitar 40 juta per pekan untuk voucher. 40 juta itu berarti berapa dibagi 10.000? Kan 4.000 orang yang dapat voucher. Ya. Nah, pedagang kita jadi laku,
Nanti mereka membeli voucher 10.000, kalau dagangan lebih mereka nambah dengan kas, mau belanja lebih, kalau kurang ya nanti dapat kembalian. Sekarang ini transaksi tunainya sudah 60%, transaksi vouchernya hanya 40%. Artinya pasarnya sudah tumbuh. Sekarang banyak orang luar yang pengen datang ke pasar rakyat, namanya saya sebut pasar rakyat. Ditumbuh jadi pasar yang memberikan kesempatan UMKM kita bisa growth, bisa tumbuh. Ini membahagiakan. Yang UMKM bahagia, yang jamaah bahagia. Jadi jam 3 pagi itu anak-anak kecil itu sudah pada bangun saling menjemput rumahnya. Jadi kampung itu sudah ramai kalau Sabtu Ahad itu jam 3 pagi. Karena mereka pengen sholat subuh berjamaah. Hanya dengan digembirakan dengan voucher Rp10.000. Sekali lagi kalau dengan rapat susah. Orang kikir masih banyak di masjid. Ya. Nah, waktu itu dandang kita, wah ini paling 3 bulan. Nanti kalau enggak, saya bilang insya Allah ini gerakan yang baik. Kita publish, kita syiarkan. Maka anak-anak muda yang menguasai IT, kita tugaskan untuk menggarap medianya. Maka ada tim media ini menggarap Instagram gerakan subuh berjamaah ini, tahu enggak? Kemudian kita beri nomor rekening. Ternyata kita bisa membangun jamaah virtual. Ya, orang dari luar tuh melihat subuh di Jogokarian kan senang mengikuti ceramahnya, suasananya, berinfak. Sekarang rata-rata infak virtualnya itu per bulan ya 200-an juta. Bahkan sebagian besar mereka belum pernah ke Jogokarian, tapi selalu mengikuti lewat Instagram dan mereka berinfak. Ini namanya jamaah virtual. Jadi masjid kita itu sekarang dibantu dengan teknologi, itu tidak dibatasi lagi dengan pagar. Jadi sudah tidak perlu lagi ada pagar masjid. Jadi jamaah virtual ini lumayan itu sumbangan atau infak dananya itu. Mengikuti ceramah kita, infak. Ya, sekarang bisa dengan Kris, dengan e-banking sangat mudah. Jadi mereka bisa mengikuti tasmik Quran di Masjid Jogokarian dari mana saja. Ya. Ini banyak masjid belum memanfaatkan media ini untuk menggarap jamaah yang ada di luar komunitas masjid itu. Ini namanya jamaah virtual. Sehingga kita bisa jalan terus, ya. Karena jamaah subuhnya banyak, infak subuh kita juga banyak. Ada kotak infak tidak kita edarkan, kita letakkan saja di pintu masjid. Jadi untuk putra 1 kotak, untuk putri 1 kotak, itu alhamdulillah 1 bulan bisa sekitar 120 juta. Kemudian yang kedua, kotak infak harian. Jadi sehari-hari orang yang datang mampir sholat ngasih kotak. Masih di kota itu sekitar 20 jutaan per pekan. Jadi sebulan kan sudah lumayan ya, sekitar 80. Ya. Maka di Jogokarian itu kotak infaknya ada 14. 12 kotak reguler, jadi ada kotak untuk air minum, karena kita menyediakan air minum baik dingin, panas, biasa, pakai gelas, pakai botol, ada semuanya. Ada kotak nasi Jumat, ada kotak beras, artinya membantu beras masyarakat miskin, karena kami tiap 15 hari membagi sembako ke warga miskin, ada 480 KK, masih kita sediakan ATM beras. Kita itu tidak kurang dari 9 ton beras per bulan kita sediakan. Itu semuanya ada kotaknya, ya. Ada programnya dan semua dikelola kotak itu oleh bironya masing-masing. Kotak beras ya diurus oleh bagian ya kesejahteraan masyarakat. Ya, kotak pasar rakyat dikelola oleh biro ekonomi. Kotak kebencanaan dikelola oleh relawan masjid. Ada kotak operasional dikelola oleh bendahara harian. Ada kotak anak yatim. Ada kotak, sekarang ada kotak khusus COVID untuk membantu ya program penanganan COVID ini. Kemudian ada 2 kotak yang ad hoc istilahnya.
Satu Ramadan untuk buka puasa, ya, karena kebutuhan buka puasa kami itu setiap hari 3.500 piring per hari. Jadi hampir 2 miliar biaya buka puasa sebulan. Itu nanti kalau menjelang Ramadan H-30 kotak itu sudah kita sediakan, rekening sudah kita buka, publikasi kegiatan Ramadan sudah kita edarkan, tanda menyambut Ramadan sudah harus kita gerakkan. Jadi pemasangan lampion sepanjang jalan, ya. Ini karena ada perintah Rasulullah SAW, ya. Kita ini man faroha bitukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang berbahagia dengan kedatangan Ramadan, ya Allah akan mengharamkan baginya siksa neraka atau api neraka. Maka kegembiraan itu harus diwujudkan. Nah, salah satunya kita memasang lampu hias, ya, sepanjang jalan, kemudian memperbaiki penerangan, lampu penerangan di kampung-kampung, di gang-gang. Kemudian kita mensubsidi setiap RT dari masjid, mensubsidi untuk kerja bakti kebersihan masjid. Kita mengadakan lomba menghias rumah, ya. Sekarang ini orang Islam itu nggak ngerti saya itu. Ramadan itu sepertinya nggak disambut dengan antusias dan gembira gitu, ya. Mau Ramadan dengan tidak itu sepertinya biasa-biasa saja gitu, ya. Itu. Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas qad adzalaikum syahrun azimun syahrun mubarakun syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Itu kan. Itu hadis dari Anas bin Malik itu. Khotobanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir Sya'ban. Ya ayuhan nas qad adzalaikum syahrun azimun syahrun mubarakun syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Wahai manusia, segera akan datang menaungimu bulan yang agung, bulan yang penuh kebaikan, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya, jadi Rasulullah itu menghimbau kita itu menyambut Ramadan itu dengan antusias. Harus diekspresikan kegembiraan itu. Masjid dibersihkan, dihias. Maka program Ramadan kami namanya adalah Kampung Ramadan Jogokarian. Artinya apa? Suasana Ramadan itu harus menyinari seluruh kampung, tidak hanya di masjid. Kalau dulu namanya kan Panitia Ramadan Masjid Jogokarian. Ya, mulai tahun 2003 saya ganti menjadi Kampung Ramadan Jogokarian. Maksudnya seluruh kampung itu harus bernuansa Ramadan. Maka ada lomba menghias rumah menyambut Ramadan, lomba membuat lampion menyambut Ramadan. Ya. Bayangkan ya, saya ke Gunung Kidul di desa yang miskin, terpencil, kebetulan di situ ada kapel ya, gereja kecil gitu. Itu menjelang Desember, kira-kira akhir November kami ada acara pengajian di sana. Kebetulan kepala desanya non-Muslim. Tapi ya pengurus tetap memuliakan kepala desa. Saya disinggahkan dulu ke rumah kepala desa. Kaget saya Pak, di desa itu menjelang Desember di rumah kepala desanya itu sudah ada pohon terang, ya, pohon kayak cemara itu ada lampunya. Anak-anak kecil di situ yang ikut sekolah minggu sudah gembira menyanyi. Pohon terang, sungguh indah sinarmu, nyala lilinmu yang terus membuat bayangan lurus. Jadi anak kecil pun mereka itu mau Natal itu sudah berekspresi menyambut dengan gembira. Padahal itu di kitab sucinya nggak ada. Kita ini di dalam hadisnya ada agar kita menyambut Ramadan dengan faroha, dengan rasa gembira. Tenang-tenang aja itu mau Ramadan itu. Ini sudah kurang berapa hari, nggak sampai 40 hari ya mungkin. Sebentar lagi Ramadan, masjid-masjid masih biasa-biasa adem ayem saja ya. Nah kalau kami sudah ada gerakan persiapan Ramadan, H-30 itu lampion harus terpasang. Kotak infak buka puasa sudah ada, rekening sudah ada. Apa yang terjadi? Ya,
Ya infak itu sudah masuk sebelum datang Ramadan. Ya, biasanya 10 hari awal Ramadan itu dana untuk 20 hari sudah cukup. Nanti hari ke-20 itu sudah lebih dari untuk 30 hari. Jadi karena ada campaign tadi, kegembiraan itu. Ya. Jangan nanti sudah menjelang Ramadan kurang seminggu baru ngedarkan surat untuk buka puasa, kesediaan. Itu tidak mengikuti sunnah Rasul itu. Tidak antusias, tidak bahagia dengan datangnya Ramadan. Kalau orang mukmin itu bahagia dengan datangnya Ramadan. Apalagi bagi yang lansia karena tinggal berapa kali mengikuti Ramadan. Ya. Harus lebih gembira, harus lebih semangat. Jangan malah, aduh sudah mau Ramadan lagi. Nah, ini yang bicara mesti hawa nafsu. Ya. Karena hawa nafsu paling tidak suka dengan Ramadan. Karena akan dikekang dia. Ya. Tapi kalau iman akan gembira menyambut Ramadan. Gitu. Ya. Kalau perlu bagi sarung baru untuk jamaah. Ya. Kita adakan kerja bakti bersih-bersih masjid. Kemudian juga servis, ayo jamaah yang mau laundry mukena, mau laundry sajadah ya. Itu. Jadi harus digerakkan ini, ya. Harus mengekspresikan iman itu harus. Sehingga gerakan Ramadan itu sudah terasa, bahkan kurang 2 bulan itu kalau sekarang orang sudah pada daftar untuk itikaf itu pun sudah terlambat karena mau itikaf di Masjid Jogokarian itu sampai waiting list 2 tahun sekarang. Karena keterbatasan tempat ya. Jadi orang yang mau itikaf itu karena banyak sekali bahkan dari Jerman, dari Kuwait, dari Australia banyak yang ikut itikaf di Masjid Jogokarian itu. Program itikaf kita buat. Jadi sekarang itikaf saja waiting list belum haji loh itu ya gitu. Ya. Nah, ya. Jadi apa? Karena di manage ya itu. Kenapa harus di manage? Lah itu sunahnya begitu. Tidak mekanis jalan sendiri, itu berarti kita nggak ngurus agama itu, membiarkan agama berjalan sendiri. Jadi kalau pengurus masjid tidak memanage dengan bagus, itu namanya nggak ngurusin, dia hanya menjalankan rutinitas saja. Nah, maka harus terukur peningkatannya itu, jumlah jamaahnya dan lain sebagainya. Ya. Nah, disinilah perlunya otoritas keilmuan tadi, ya. Bagaimana orang berbondong-bondong datang untuk memberikan infak bagi buka puasa, ya. Karena sekarang ini kurang antusias karena menganggap memberi buka puasa itu sedekah. Keliru, bukan sedekah, lebih utama dari sedekah. Karena itu ta'dzimul lishaim, memuliakan orang yang berpuasa. Rasulullah mengatakan man fatara shaiman fihi kana lahu maghfiratan lidzunubihi wa raqabati minan nar. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu, kana lahu maghfiratan lidzunubihi, baginya ampunan dari dosa-dosanya, wa raqabati minan nar, dan pembebasan dari api neraka. Dan dia akan mendapat pahala puasa, ya, tanpa mengurangi pahala puasa orang yang memakan buka puasanya itu. Nah, pada saat Rasulullah menyampaikan hadis ini, seorang sahabat berdiri, ya Rasulullah, beruntung orang kaya bisa memberi buka puasa. Kami yang miskin ini bagaimana? Rasulullah mengatakan kalian tetap bisa mengambil kebaikannya meskipun kalian hanya memberi buka puasa, ya, dengan syurbatin ma'in, seteguk air. Seteguk air putih, syurbatin ma'in. Au madaqatin labnin, atau sehirupan laban. Atau dengan sebutir kurma. Jadi memberi buka puasa itu bukan sedekah dari orang kaya kepada orang miskin. Orang miskin pun dianjurkan memberi buka puasa kepada yang berpuasa meskipun hanya dengan memberi syurbatin ma'in, seteguk air putih, au madaqatin labnin, atau sehirupan susu laban, atau sebutir kurma.
Sekarang ini dianggap oleh orang awam itu memberi buka puasa itu sedekah. Akhirnya orang kaya memberi tapi dia tidak datang berbuka puasa karena dianggap itu untuk orang miskin. Tidak. Orang kaya pun memakan buka puasa. Dari orang miskin juga boleh. Ada orang miskin ngasih sebutir kurma. Itu pahala bagi yang memberi. Saya tahun 93 pernah umroh bulan Ramadan. Ya, kebetulan pesawatnya waktu itu langsung ke Madinah. Kita masuk Masjid Nabawi itu kira-kira kurang setengah jam adzan. Saya kaget begitu masuk halaman aja sudah anak-anak kecil itu berlari menyongsong. Baju saya diolesi minyak wangi. Saya pikir dia menawarkan minyak wangi. Ya, begitu masuk tangan saya dipegang, saya didudukkan. Masjid Nabawi itu di karpetnya dilapisi plastik tipis transparan itu dan makanan sudah ditumpuk-tumpuk di situ. Ada nasi mandi, ada nasi bukhori, ada nasi biryani, ada kurma, ada pisang, macam-macam itu. Ya, ada es krim. Itu semuanya di dalam masjid ini. Karpetnya itu dilapis dengan plastik itu. Saya dipegang terus sama orang ini, tidak boleh pergi. Di depan atau di hadapan kami itu sudah ada nasi mandi, ada makanan macam-macam. Begitu adzan terdengar, saya disuapi dengan kurma segar, dengan rutop. Saya makan. Setelah itu makan ya, di sana langsung makan. Jadi bukan makan kurma terus sholat dulu baru makan, enggak. Kalau di Masjid Nabawi itu ya langsung buka makan itu. Baru selesai makan semuanya, komat nanti digulung plastiknya, saya berdiri. Itu tahun 93 ya. Kemudian ketika saya mau sholat itu saya dikasih uang di saku saya sama orang tadi. Takbir saya batalkan, penasaran kasih uang berapa ya. Saya buka ternyata saya dikasih $200. Maka selesai sholat maghrib saya temui orang tadi. Kenapa kamu ngasih saya uang? Dia cerita, tadi lihat tuh anak-anak kecil ngasih minyak. Ya itu anak-anak saya. Saya datang dari Dubai dengan istri dan anak saya semua setiap Ramadan mencari orang yang mau makan buka puasa saya. Ini saya siapkan, dia belanja itu sebulan dia cuti dari pekerjaannya mencari pahala memberi buka puasa dari Dubai dengan keluarganya itu, menyisihkan uangnya itu karena ingin mendapat pahala memberi buka puasa. Terus kemudian dia bacakan hadis tadi ya, manfaat rasa iman. Ini hadisnya rangkaiannya panjang tadi. Saya kemudian waktu ada majelisnya Abu Bakar Al-Jazairi saya tanyakan itu hadisnya sahih. Ya. Jadi di sana itu orang sampai berburu orang yang mau memakan buka puasa karena coba lahu maghfiratan lidzunubihim wa raqabati minan nar. Sehingga orang pengen mencari orang yang mau memakan buka puasanya. Di sini terbalik, mencari orang yang menyediakan buka puasa ya. Lah semangat itulah kita mulai kembangkan, Masya Allah itu ya. 3.500 piring per hari itu bisa kita cukupi dananya, semuanya bergembira menyediakan karena tahu keutamaannya ya. Karena biasanya orang kan menyediakan itu hanya tradisi dan dianggap tadi sekali lagi hanya sedekah, maka yang datang kadang-kadang cuma anak-anak kecil atau orang miskin. Padahal buka puasa itu ta'dzimul lishaim, memuliakan orang yang berpuasa. Ya. Jadi bagaimana orang itu menyisihkan hartanya untuk mencari ini, apalagi dapat pahala puasa dari orang yang berpuasa yang makan bukanya tanpa menguranginya. Belum tentu puasa kita ini sempurna. Apalagi kita yang sudah tua, mungkin dulu di masa muda kita sering tidak puasa. Ini cari penebusnya ini. Bismillah, mudah-mudahan dapat pahala dari orang-orang yang makan buka puasa saya gitu. Ya, di semangat itu ya.
kita lakukan. Tapi kalau sekali lagi tidak ada dasarnya program itu ya nggak menarik. Maka kadang-kadang di masjid itu yang datang buka puasa cuma puluhan orang. Kalau di Jogokarian itu yang berbuka puasa bareng-bareng itu ya ribuan tadi, sampai menjadi salah satu destinasi wisata. Sekarang banyak sekali turis-turis dari luar, dari Eropa, dari Jepang, dari Korea, bahkan mereka ikut masak air, ikut mengantar makanan piring, karena di negaranya tidak ada tradisi seperti itu ya, berbuka puasa makan serentak gitu ya. Masya Allah itu ya. Jadi itikaf juga ini kan sunnah di bulan Ramadan, tapi juga banyak masjid yang sepi. Di masjid kami itu itikaf itu sampai tadi harus waiting list 2 tahun. Kita hanya punya 36 kamar mandi. Nanti kalau menjelang subuh, kalau yang itikaf banyak kan antriannya kasihan. Jadi kalau warga kan punya ya bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Tapi kalau yang dari luar ini kan dia memerlukan kamar mandi yang cukup. Ya, jadi kita perhitungkan. Jadi semuanya itu harus ada upaya untuk memanage dengan baik. Ya. Jadi jangan biasa-biasa saja kita ini, mau Ramadan biasa-biasa saja, sholat yang datang sedikit kita anggap ya memang biasanya begini Pak, kalau subuh di mana-mana juga begini, dianggap biasa gitu ya. Tidak ada keinginan subuh itu masjidnya menjadi penuh. Bagaimana? Ya itu tadi difalahkan, orang yang ke masjid digembirakan. Dulu saya melihat sering orang datang ke masjid itu lihat tulisan di masjid, alhamdulillah di sini saya tidak melihat ya. Tulisan besar-besaran, hati-hati barang-barang Anda di masjid ini sering terjadi kehilangan. DKM tidak bertanggung jawab. Saya pikir ini orang ngurusin masjid kok orang tidak bertanggung jawab. Maka kami balik itu. Kalau Anda kehilangan sendal, sepatu, sepeda motor di masjid ini akan kami ganti baru dengan merek dan tipe yang sama. Ini kalau dirapatkan juga nggak berhasil. Saya memilih berapa teman aja. Nanti kalau ada motor hilang pertama saya ya, nanti yang kedua kamu ya. Nah, gitu aja. Siap. Nah, gitu sudah selesai itu. Nanti akhirnya akan jalan. Kemudian supaya nggak terjadi kehilangan, kita cari security. 24 jam security, piket. Mesti juga bertanya, Pak nanti gajinya security itu gimana? Gitu ya. Kalau saya tanya itu ke hotel sebelah sana itu gajinya security berapa? UMR. Ya kalau gitu masjid security-nya UMR plus, tidak boleh karyawan masjid lebih rendah dari karyawan hotel, saya bilang. Loh, orang ke masjid itu sudah bagus, jangan sampai sudah kerja di masjid mikir kapan saya pindah ke hotel. Kalau perlu security hotel mikir kapan saya bisa pindah kerja di masjid, itu seharusnya begitu. Ya. Terus gimana nanti gajinya? Sediakan kotak infak parkir. Ya, tidak usah ditarik uang parkir, sediakan kotaknya, infak gitu namanya, infak parkir. Nah, apa yang terjadi? Infak parkir itu selalu melebihi kebutuhan untuk gaji security. Kita gaji security paling sekitar 22 juta, 23 juta sebulan, tapi infak parkir kadang sampai 50 juta. Ya, karena infak, orang tenang, parkir motor ditinggal tidur, kalau hilang malah jadi baru ternyata kan gitu. Nah, akhirnya kan mereka senang infaknya. Jadi di kota infak parkir itu kalau dibuka banyak 50.000, 100 ribuan, bukan 2 ribuan. Karena itu infak. Ya. Tapi dengan garansi tadi, jadi orang senang. Sehingga apa? Parkir saja, security saja bisa berkontribusi dana ke masjid. Karena saldo dari gaji mereka ini dari uang infak parkir sudah lebihnya kan masuk kas masjid. Ini saya bawa bendahara saya Pak Agus mana ya? Oh itu di luar ya, itu yang bagian gaji karyawan ya. Itu merbot juga harus digaji di atas UMR. Ya, saya bilang kalau sampai ada merbot di bawah UMR itu namanya perbudakan. Ya, maka nantinya kalau ada zakat mal itu asnaf budak itu kasihkan untuk menutupi selisih.
Jadi kalau orang sering nanya, Pak, di Indonesia ini apa masih ada budak? Banyak, terutama di masjid-masjid itu banyak budak. Pengurus masjid banyak memperbudak merebut. Kerjanya lebih dari jam kerja, gajinya di bawah UMR. Nah, itu namanya perbudakan. Ya, maka dia berhak atas asnaf budak itu dari zakat mal. Gitu. Nah, maka setiap saldo keuangan masjid itu kita habiskan apa? Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi anak-anak muda yang buka usaha panggil, kamu mau usaha apa? Ini Pak, tapi tidak ada modal. Modalnya berapa? Coba kamu rencanakan, kasih. Apa yang terjadi? Ini melaksanakan perintah dalam taubah yang kedua, wa'atu zakat. Merubah mustahik menjadi muzaki itu tugas DKM. Sehingga muncul anak-anak muda yang punya usaha, punya kreativitas. Dulu ada yang kami modali 500.000 dan 1/4 komputer, sekarang jadi penerbit besar, itu namanya Proyu Media, itu sudah karyawannya sudah 100 orang lebih, sekarang kantornya 3 lantai. Itu dulu dalam masjid hanya modal 500.000, kemudian komputer yang diterbitkan apa itu ceramah-ceramah masjid kamu rekam, kamu transit terbitkan jadi buku. Sekarang jadi pengusaha besar, ya. Nah, maka kalau 2003 kami punya hanya 19 muzaki dengan total zakat mal setahunnya 5 juta. Tahun 2021 kami sudah punya 659 muzaki dengan zakat mal 2,9 miliar. 80% muzaki itu dulu mustahik yang kita beri modal usaha. Ya. Jadi maksudnya wa'atu zakah itu bagi masyarakat, ayo membayar zakat lewat masjid untuk kesejahteraan masyarakat yang menjadi jamaah masjidnya itu. Karena zakat mal itu diutamakan di mana harta itu tumbuh, ya, itu. Bukan dibawa jauh-jauh dulu, mensejahterakan lingkungan yang paling dekat dulu. Nah, kemudian, ya, zakat mal itu bagi pengurus DKM adalah mengupayakan bagaimana jamaah yang menjadi mustahik itu nantinya menjadi muzaki. Sehingga tahun 2003 kami baru punya 19, sekarang kami punya 659. Dulu hanya 5 miliar, sekarang 2,9. 2003 infak setahun hanya 43.200.000, sekarang kalau total infak, zakat, wakaf tunai itu kita gabung sekitar 12 miliar setahun. Ya. Jadi uang itu jangan disimpan, disaldokan. Nanti kalau renovasi kita nggak punya uang, jangan khawatir. Nanti mereka yang tumbuh ekonominya itulah ketika masjid dibangun akan berlomba membangun, ya. Gitu. Tetapi wajar kalau cara berpikirnya itu belum mengikuti aturan agama, masih mengikuti tradisi. Tradisi orang Hindu itu kan memperbaiki tempat ibadah. Jadi ketika tempat ibadah punya duit, yang dipikir beli lampu hias, ya, membangun menara yang bagus itu, ya. Tetangga yang miskin tidak diprogram untuk disejahterakan. Nah, itu Wangsa Sailendra dulu, Sailendra itu 92 tahun membangun Candi Borobudur, mengundang Gunadarma untuk merancang arsitekturnya itu, rakyatnya justru dipungut terus untuk bangun tempat ibadah, tidak diperhatikan kesejahteraannya. Begitu Islam masuk, agamanya mereka ditinggalkan, yang sisa tinggal candinya. Nah, sekarang orang ngurus masjid itu masih melestarikan tradisi ngurus candi. Jadi uang umat yang terkumpul tuh untuk menara, untuk jam yang bagus, untuk hiasan yang bagus, lampu yang bagus. Jamaah sekitar masjid yang miskin tidak diurus oleh pengurus DKM. Itu namanya bukan masjid, itu candi Islam. Ya, maka lihat aja 20-30 tahun yang akan datang, orang datang ke Indonesia, masuk ke Istiqlal. Ini apa? Ini dulu 30 tahun yang lalu namanya Masjid Istiqlal, ketika di Indonesia masih ada umat Islam. Oh, besok jadi tempat wisata, orang masuk Istiqlal keluar katedral. Ada terowongannya kan?
ya. Tapi umatnya sudah habis. Kalau yang dipikir hanya bangunannya, orang miskin akan mencari agama lain yang memberi kesejahteraan. Pengurus DKM yang menyimpan uang itu akan disetrikakan jidatnya itu dari api neraka itu. Karena itu nanti dipertanggungjawabkan. Itu sampai ada orang pindah agama karena nggak bisa menyekolahkan anaknya. Padahal masjid punya uang, cuma membangun menara saja. Ya. Allah itu nggak suka kepada kita karena kita itu miskin tapi sombong. Wong bangun masjid saja minta sampai negat di jalan kok menaranya megah jutaan miliaran. Itu orang miskin yang sombong. Bodoh sekali kita ini. Allah murka kepada kita sehingga Islam ini direndahkan di Indonesia ini karena tadi kita itu miskin tapi sombong. Lawang bangun masjid aja modal jaring ikan di jalan-jalan, nggak lihat siapa yang nyumbang kok. Menaranya bagus-bagus, tetap dibiarkan miskin sekeliling masjid. Ya nanti Islam itu seperti agama-agama terdahulu di Indonesia. Jadi tempat ibadahnya masih berdiri itu Borobudur, Prambanan, ya candi-candi didatangi orang dari mana-mana untuk wisata. Jangan dikira Islam tidak akan seperti itu kalau cara berpikir ngurus masjid seperti ngurus candi. Tunggu saja 20 tahun, 30 tahun ke depan. Kalau nggak ada revolusi pemikiran di dalam pengelolaan masjid, caranya masih mengelola candi, tunggu saja. Sekarang ini ada orang Islam yang masih peduli Islam dan umat Islam. Itu M1, namanya Muslim kualitas 1. Tapi ada orang Islam yang tidak peduli kepada Islam. Milih pemimpin juga nggak ada pertimbangan agama sama sekali. Tapi juga ada M3, Muslim tapi tidak suka dengan Islam. Ini banyak di Indonesia juga. Ya, yang namanya Islam tuh dibenci, pakai simbol Islam, itu M3 namanya. Ya. M3 ini bisa makin banyak nanti, ya. Sehingga kenapa orang melihat etalase umat Islam itu masjid tidak pernah memberi kebaikan? Ada anak-anak tidak bisa kuliah karena tidak punya biaya. Masjidnya kasnya banyak, saldonya banyak, menaranya megah. Coba. Itu kalau di Jogokarian kira-kira saya robohkan tuh masjid, saya gerakkan anak-anak muda. Robohkan itu bukan masjid tuh. Malsu namanya masjid tapi itu candi perlakuannya. Tidak layak kita membangun masjid, tidak meniru Rasulullah, malah meniru tradisi orang lain. Rasulullah itu masjidnya sederhana. Bagaimana membangun kesejahteraan? Masjid adalah sumber kesejahteraan. Semua ibadah kita itu sumber kesejahteraan. Kita yang punya hari raya Idul Fitri, siapa yang untung? Di meja kiai saja sirupnya marjan, air mineralnya aqua, ya biskuitnya kongguan, meskipun kadang dipalsui si rengginan. Ya. Coba yang punya hari raya Idul Fitri itu kita loh. Air mineralnya Perancis punya, ya, karena itu aqua itu apa? Denon. Sekarang menguasai 778 mata air di Indonesia. Keuntungannya setahun sudah mencapai hampir 16 triliun itu. Pak Gesang dulu sudah menyindir kita itu, air mengalir sampai jauh. Di lagu Bengawan Solo itu loh. Air mengalir sampai jauh gitu ya. Artinya kekayaan air Indonesia membuat kaya orang Perancis. Orang Indonesia yang hidup di dekat mata airnya miskin. Padahal para pendiri negara itu menegaskan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya, omong kosong tuh ini. Ya. Ya. Ini Islam sekarang juga omong kosong, khutbah tentang kesejahteraan rakyat, masjid bermewah-mewah membiarkan rakyat miskin. Ini bertentangan. Dal aro'aita alladzi yukadzibu biddin, ya. Maka kita coba, ayo gali ibadah kita ini sebagai sumber kesejahteraan umat. Ya.
Kita buat laboratorium kecil mulai dari peci, sekarang ternak, ya. Bagaimana 2,7 triliun dana ternak korban Indonesia ini bisa membangkitkan daulat protein nasional, ya. Kita buat gerakan takjil kurban. Ayo sekarang kalau bayar kurban jangan bulan Dzulhijjah, bayar sejak bulan Muharram. Seperti haji itu belum berangkat sudah bayar dulu sekarang kan. Itu menjadi dana murah sehingga BPKH sekarang bisa beli 70% saham Bank Muamalat misalnya dan lain-lain, ya. Nah, kalau kurban bayar dulu, bayar bulan Muharram 3,5 juta dapat 2 kambing. Kalau dibayar Dzulhijjah hanya 1 kambing. Nah, yang 1 kambing nanti kita hibahkan kepada guru ngaji, khotib, imam di desa. Di desa guru ngajinya kurban karena dapat hibah tadi. Maka lurahnya, kepala dusunnya, sekretaris desanya malu. Ini yang guru ngaji aja kurban, kita tidak. Maka akan memandirikan di desa. Kita malu loh dengan orang dulu. Zaman Sultan Agung, Kerajaan Mataram itu di ibu kota Mataram Islam, Kertopleret itu penduduknya waktu itu tahun 1543 itu jumlah penduduk 13.000, sapi yang dipotong di situ per hari 80 ekor. Kalau saya hitung sapi reguler dengan daging murni per ekor 100 kg, artinya berat hidupnya sekitar 450. Itu berarti konsumsi daging penduduk Mataram Islam waktu itu per kapita per hari 6 ons. Maka Mataram bisa menghadapi Portugis, bisa menghadapi Belanda dan lain sebagainya. Karena seimbang fisiknya. Maka setelah kita dijajah Belanda, kita diganti tempe, tahu, sayur. Sehingga kita sama tentara Belanda kalah. Otaknya kalah, itu mudah diadu domba. Kan gitu, dimulai dari konsumsi. Ya, kita ditipu oleh Belanda itu. Ini kalau nangkep ikan yang bagus, orang Belanda ngomong itu kualitas ekspor, jangan dimakan, diekspor. Jadi disuruh makan orang lain. Ya, kita milih yang sudah busuk, kita buat terasi. Ya, jadi mereka makan lobster, kita makan rebon yang sudah kering. Ya, bagaimana bisa bersaing otak kita kan gitu. Ya, kalau mau yang bagus langsung diberi stempel kualitas ekspor, artinya jangan dimakan. Yang dimakan kita yang bagian yang nggak laku diekspor, ya, maka kualitas kita kalah. Maka kita punya 260 juta rakyat Indonesia itu memilih pemain bola 11 saja susah, untuk sama Thailand aja nggak pernah bisa menang. Ya, ternyata ketika ini saya ketemu Pak Riyad itu teman saya yang jadi lawyernya PSSI, Pak. Jadi anak-anak pemain bola kita ini dilatih di Belanda, kirim sana. Mereka kagum, Pak, 15 menit pertama pemain bola kita itu menguasai lapangan, tekniknya bagus, ininya bagus, tapi setelah 15 menit energinya habis. Karena mereka itu masuk asrama makan mie, Indomie, kan ini, telur. Lah maka kemudian apa? Sekarang jangan latihan bola dulu, perbaikan gizi dulu. Lah kalau pemain Belanda daging, ya minum susu, jadi kalau di lapangan tuh disenggol kita langsung jatuh gitu, ya. Benar ini. Mahasiswa kita makan seafood, tapi sambal teri, angkringan, ya, sego kucing kalau di Jogja. Harvard sana makannya apa? Salmon, ya, ya. Nah makanya kurban itu sebetulnya, ibadah kurban itu adalah membangun daulat protein. Ya, kita coba ternak sapi. Sapi itu kalau jenis-jenis seperti Limousin, Simmental, terus Brahman, ya, Ongole yang putih yang besar itu lokal. Kalau dikelola dengan bagus, itu biaya makan, obat-obatan, operasional itu per ekor per hari hanya 55.000. Tapi penambahan daging itu minimal 2 kilo sampai 2,5. Kalau daging itu harganya 80.000 saja, satu sapi sudah memberikan hasil sekitar 100.000 lebih. Ya,
Ini saya tidak omong kosong, kita sudah mencoba. Sekarang di kandang itu ada sekitar hampir 1.000 ekor. Sekarang kita mulai kalau malam potong 10, buka depo-depo, kita buat pasar raya Jumat, jadi masjid-masjid itu jual daging segar. Ya. Saya lagi membuat pesantren di lereng Merapi, di Singlar, Lagaharjo, Cangkringan, itu nanti menjadi pusat pelatihan ternak untuk pengelola masjid, pesantren, ya, ustadz gitu, supaya bisa menghasilkan peternak-peternak yang ulung, ya. Jadi apalagi kambing ya, itu lebih cepat. Kebetulan saya dapat hibah kambing pejantan pedaging dari Australia, itu 1 ekor itu bisa 60 kilo dagingnya. Ya, ini kita crash, kita kawinkan dengan domba Garut, dengan domba kibas gitu ya. Nanti F1-nya itu masih besar-besar. Ini ibadah kurban. Semestinya kita ini maju di bidang peternakan karena kita memerlukan untuk ibadah. Ya. Tapi kita nggak pernah memikirkan itu sebagai sebuah ruang. Modal bagaimana? Tadi gerakkan takjil. Ayo korban lebih awal. Nah, ini menjadi lebih banyak. Ini alhamdulillah sudah banyak mulai yang bergerak, bahkan ada satu fintech yang sekarang kita dorong untuk membuat bank kurban khusus ya, mengelola dana kurban, titipan masyarakat kurban di awal tadi, kemudian kita optimalisasi untuk pengembangan peternakan. Jadi sebetulnya masjid adalah sumber kesejahteraan rakyat. Saya bandingkan paling sederhana Masjid Jogokarian itu hanya 4 RW. Satu kelurahan itu 20 RW. Kampung Jogokarian itu kan hanya 4 RW. Kita bisa menghimpun dana masyarakat, akumulasinya per tahun sekitar 12 miliar untuk 2.973 jiwa. Sehingga kita bisa memberikan dana talangan pembelian rumah, perbaikan rumah, bantuan modal usaha, dan lain sebagainya. Sementara dana desa itu satu kelurahan itu hanya 1 miliar 1 tahun untuk 7.000 jiwa. Jadi kalau mau membangun kesejahteraan Indonesia lebih cepat di masjid, bukan di desa. Karena di desa itu tadi dana desa hanya segitu yang bisa dihimpun. Dana masjid besar yang bisa dihimpun. Kemudian volunteerism ya, kerelawanan di masjid tinggi sekali. Jadi misalnya kami program benah-benah rumah jamaah. Jadi jangan sampai ada rumah jamaah itu yang bocor sehingga nggak bisa tidur. Kita perbaiki. Ketika kita memperbaiki rumah warga, warga yang lain melihat, Pak, saya di rumah masih punya itu keramik 3 meter. Pak, saya masih punya semen. Karena orang tidak mungkin bangun rumah itu ukurannya pas, masih ada sisa. Ya. Nah, masjid bisa memanfaatkan ini. Ya, ini menggerakkan kemudian solidaritas dan kemandirian masyarakat. Ya. Ini karena program yang ketiga dari surat Taubah, walam yakhsha ilallah tadi. Ya, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Jangan takut lapar, masjid ada makanan. Jangan takut putus sekolah, masjid ada biaya sekolah. Sekarang ini yang menarik apa? Sekarang kepala sekolah langsung ke masjid, Pak. Ini murid saya, Pak, yang dari Masjid Jogokarian, dari kampung Jogokarian, belum bayar FVP 6 bulan, nagihnya ke masjid sekarang, ya, gitu. Karena langsung dibayar oleh masjid, ya, gitu. Karena itu, jadi jangan sampai ada pikiran khawatir gimana ya anak saya nanti kuliah nggak punya biaya. Ada, masjid ada. Mau usaha nggak punya modal, ada, masjid ada. Itulah program surat At-Taubah ayat 18 itu wujudnya seperti itu. Maka masjid menjadi sumber kesejahteraan rakyat. Otomatis rakyat yang disejahterakan, difalahkan, dibahagiakan akan loyal kepada masjid. Maka mereka jamaah itu ringan datang ke masjid. Maka masjid kita nggak pernah sepi 24 jam. Sholat berjamaah 5 waktu juga selalu penuh. Karena hayya 'alas sholahnya dilengkapi hayya 'alal falah. Sekarang masjid-masjid hayya 'alas sholah saja, nggak pernah DKM berpikir membahagiakan jamaah. Padahal itu satu paket panggilannya itu hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah.
maka masjid adalah sumber kebahagiaan, sumber kesejahteraan ya bagi masyarakat, bagi rakyat. Perbaikan masyarakat itu akan terjadi di situ. Dulu banyak orang bercerai, alhamdulillah angka perceraian. Dulu di depan masjid itu kalau malam tahun 90-an tuh anak-anak mabuk banyak, sehingga ibu-ibu mau ke masjid takut. Masih banyak anak-anak mabuk. Ya. Nah, saya tidak hadapi dengan kekerasan. Saya dekati aja dengan pertanyaan dua, itu yang paling disukai ya. Udah makan belum ini? Oh belum Pak Ustadz. Nah gitu, mau makan apa? Nah itu dua aja pertanyaannya, jangan tanya macam-macam. Itu pertanyaannya pun harus membahagiakan ya. Ya, karena ada pepatah Jawa itu, cah nem itu doyan sego doyan suworo ya. Anda datangin, kamu jangan mabuk. Itu, wow ini mabuk dengan uang saya sendiri kok apa kan gitu. Nah itu, maka kalau saya tanya aja, sudah makan belum? Belum Pak. Mau makan apa? Ayo ikut. Itu, ikut. Nanti sebentar ya, saya mampir masjid dulu, mau ngisi pengajian, dengerin. Jadi sambil mabuk di mobil nunggu saya, itu pengurus masjid nyambut, oh santrinya Pak Ustadz, dia masih mabuk. Sekarang semuanya sudah ada di masjid, sekarang tidak ada itu. Ya. Nah masjid itu bisa memperbaiki masyarakat dengan cara-cara seperti itu. Ya, tidak ada lagi itu. Ya. Nah, jadi anak-anak kenakalan, remaja semuanya bisa kita selesaikan. Masalah keluarga, ya. Nah inilah ketika masjid hadir melaksanakan azan, hayya 'alas sholahnya, hayya 'alal falahnya, insya Allah perbaikan masyarakat akan terjadi. Ya. Dan bahkan dulu kesannya itu anak-anak yang di masjid itu nggak pernah berkualitas. Kalau penerimaan mahasiswa baru gitu ya, jarang yang diterima, sehingga ada kesan jangan ke masjid, aktif ke masjid nanti bodoh kamu. Nah, maka anak-anak di masjid itu kita ada bimbingan belajar ya. Maka ketika penerimaan mahasiswa baru yang mengisi kursi-kursi perguruan tinggi favorit ya anak-anak masjid, maka orang tua ayo ke sana ke masjid. Nah gitu ya. Masa daring ini, pandemi ini, orang tua bingung. Masjid menyediakan pendamping belajar seluruh area masjid kan wifi ya, jadi hotspot area. Jadi anak-anak ngumpul di masjid, nanti ada guru pendamping. Orang tuanya belum tentu, anaknya SMP, orang tuanya belum tentu bisa mengerjakan tugas matematika SMP. Di masjid ada yang mendampingi ya. Jadi malah masa pandemi ini masjid ramai tuh 24 jam itu. Ya, dari anak-anak SD sampai masuk, karena sekolahnya pindah ke masjid, karena masjid ada pendampingan. Orang tua seneng karena tidak pusing lagi di rumah ya, apalagi kalau sudah SMA nanti kimia, fisika ya, itu bahasa Inggris itu di rumah belum tentu orang tuanya mampu mendampingi anaknya. Kita sediakan pendampingan di masjid ya. Jadi masjid adalah sumber solusi bagi kehidupan masyarakat. Nah itulah yang kami coba lakukan dan alhamdulillah mendapat respon yang bagus, sehingga masjid kampung Jogokarian yang dulu kampung abangan, yang ya jauh dari gambaran hari ini, kita sudah menjadi masjid yang banyak didatangi dari berbagai kelompok kepentingan. Sekarang ini banyak ya perguruan tinggi dari Amerika, dari Jepang itu mengirim peneliti itu 8 universitas Amerika itu rutin, ada New Jersey, Harvard ya, itu mengirim peneliti mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu. Saya tidak tahu motifnya apa ya, kita layani saja. Dari Jepang itu ada 3, dari Nagoya, dari Shiba dan dari Toyo University. Jadi mereka mendata sampai kemudian mengambil dokumentasi tahun ini seperti apa, tahun berikutnya perkembangannya, itu mereka tekun mengikuti. Jadi file-filenya malah lebih lengkap dari file kami itu. Ya. Ini menjadi syiar ya. Maka insya Allah kalau kita ingin membangun Indonesia ya hanya bisa dari masjid. Lewat partai politik tidak mungkin. Yang mengatakan itu bukan saya, tapi Bung Karno. Bung Karno itu dulu menyampaikan,
Kita tidak hendak mendirikan negara modern dengan demokrasi liberal, demokrasi hitung piting, demokrasi one man one vote. Sebab jika demikian yang terjadi, maka hanya para pemilik modal yang bisa mendirikan dan mengendalikan partai-partai politik. Tokoh-tokoh kita hanya bekerja sebagai buruh-buruh politik. Ianya tidak lagi bisa bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ianya akan bekerja untuk kepentingan para pemilik modal itu. Ini pendapat Bung Karno. Kalau sampai pemilu one man one vote, tokoh kita hanya jadi buruh politik, buruh presiden, buruh anggota dewan, karena mereka lebih mengikuti kemauan pemilik modal daripada kemauan rakyat. Ya, pemilik modal mau gusur kampung, lakukan. Rakyat teriak-teriak, ya dibiarkan. Kalau perlu datangkan pasukan menghadapi rakyatnya sendiri, gitu ya. Nah, itu kekhawatiran Bung Karno itu seperti itu kalau sampai terjadi. Sehingga tokoh-tokoh kita hanya akan jadi buruh politik. Maka kita tidak akan punya leader, yang ada adalah dealer. Ya. Masjidlah yang akan bisa melahirkan perbaikan. Ya, insya Allah. Aku qouli hadza wa nastaghfiru innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awal Januari kemarin ke Jauh Karya. Oh, alhamdulillah. Subuh di sana, alhamdulillah. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.